Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada yang cerah, bukan dengan emasnya. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Bukan dengan barang pamer kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada yang cerah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan dari hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu yang cerah. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Jadilah padaku seperti yang kali ini.
Dengarkan kawanku, kisah Tuhan Yesus datang turun menemukan. Dialah Raja Mulia, utusan Bapaknya yang lahir dari perawan bernama Maria. Kuasanya sungguh besar, mulia adanya, firman-Nya yang diberikan kepada manusia. Oh, sungguh tak kusangka semua akan terjadi karena kasih-Nya besar kepada umat-Nya. Yesus, Kau rela disiksa dan ditikam. Yesus, Kau juga dicambuk dengan palang dan kau bikin ke bukit Golgota. Kegelapan menutupi seluruh dunia, sang mencari tak buka lagi. Dengan nada tersendat, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkannya. Kuasanya sungguh besar, mulia adanya, firman-Nya yang diberikan kepada manusia. Oh, sungguh tak kusangka semua telah terjadi karena kasih-Nya besar kepada umat-Nya. Yesus, Kau rela disiksa dan ditikam. Yesus, Kau juga dicambuk malam dan kau bikin ke bukit Golgota. Kegelapan menutupi seluruh dunia, sang mencari tak bersinar lagi. Dengan nada tersendat, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku
serahkan nyawa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Silakan Pak Oka. Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang besar buat kita semua kalau malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih-Nya akan kita, maka Dia rela menanggung semua dosa-dosa kita, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar ini. Kami mau terus belajar untuk meneladani sikap-Mu ini. Kami mau terus belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Urapi teman-teman kami yang melayani hari ini Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, Pak Tirto, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar lewat firman-Mu, kami semakin terus diubahkan menjadi serupa gambaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita orang percaya, katakan, amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara semuanya. Malam ini 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Malam ini kita kembali mau mengingat peristiwa yang membawa kami yang berada di sini juga bersama Bapak Ibu. Bagi setiap kita alami kembali kasih. Malam ini kami datang, kami mau yang kau curahkan bagi setiap terima kasih Tuhan. Ada kaki salibmu, Yesus.
Ya dari puji-pujian yang akan kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita katakan. Kasih-Mu yang memberi jalan apa kalau sampai saat ini Tuhan di bawah kaki salib-Mu kami datang dan meminta pengampunan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar Tuhan. Kau menderikan hentikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Makes me nothing but your love. Sekarang halo, apakah bisa terdengar suara kami? Bisa. Baik, kami mohon maaf, sepertinya sinyalnya kita semua ada dalam hadirat Tuhan. Itu lagu yang kita nyanyikan dan akan terus kita nyanyikan. Kami mohon boleh ditampilkan liriknya sehingga kalaupun tidak terdengar suaranya, kita bisa sama-sama menyanyikan liriknya bersama-sama. Kami minta tim multimedia untuk men-share liriknya. Saat ini kita sedang menyanyikan dan merenungkan pujian mengenai darah Yesus yang mengampuni, yang tercurah untuk mengampuni dosa setiap kita. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away our sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? But the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes us white as snow. No other fount I know. Not
but makes me love. Nothing but the love of Jesus. Oh, Jesus is love. Mari sama-sama kita berdoa. Sebentar. Halo? Ada feedback, Kak? Baik, Bapak Ibu, kita akan terus, Bapak Ibu, mohon maaf untuk setiap kendala teknisnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, malam ini kami mau terus merenungkan karya salib-Mu dalam hidup kami, tapi kami terkendala sinyal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau perintahkan setiap internet, jaringan yang kami butuhkan supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, semuanya lancar Tuhan dalam nama Yesus. Terlebih hati kami koneksi Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap kami Bapa di tempat kami masing-masing. Bapa melihat kerinduan hati kami. Kami berada dalam situasi yang tidak mudah untuk mengadakan pertemuan, tetapi Engkau melihat kerinduan kami Bapa. Biarlah oleh anugerah-Mu kami bisa terus connect sama Engkau, sehingga apa yang sama-sama kami mau tuju malam ini, yaitu perenungan dan pengalaman akan kasih-Mu kembali kami dapatkan Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Haleluya. Salib Kristus ada, di mana
darahnya tercurah, berikan hidupnya menggantikan dosa kita. Kita terima pengampunan. Pada tempat yang
Disalibkan, dicap. Mimpiku tersalib, dia melanggarmu. Ya, ya. Jangan sia dosa, jangan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Mari Bapak Ibu kita kembali ingat kasih-Nya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan ingatlah kasih-Nya dalam hidup kita. Ingatlah Tuhan kita yang luar biasa menyerahkan hidupnya buat setiap kita.
Ingat kasih-Nya, ingat keberkahan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Anugerah-Nya yang penuhkan, yang puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Jangannya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Pada kita. Amin. Besar kasih Allah pada setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa masih sadar, masih bisa ada dalam hadirat Tuhan, masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Nya. Kita bisa bernyanyi, ya. Semua karena anugerah-Nya. Kita yang dahulu buta, sekarang kita bisa melihat terang Tuhan. Kita yang dahulu dalam kegelapan, dibawa kepada terang-Nya yang ajaib. Amazing grace. His amazing grace. Kita mau menghargai. Bapak Ibu, terus angkat hatimu sama Tuhan. Dan biarlah amazing grace menjadi bagian hidup kita. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to feel, and grace my feet relieved. How precious deep that grace appeared
the hour I first believed. The Lord has promised to me His word, my hope. Thank you. He will my shield and portion be, as long as life and truth. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amin. Kita ada di depan wajah Tuhan malam ini, Bapak Ibu. Mari bayangkan, kita ada di depan Tuhan, depan salibnya. Kita mau bawa hidup kita, yang tahu hidup kita, itu kita sendiri dan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, kita mau bawa di hadapan Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Ini lagu himne, without music. And let everyone here kembali mengalami siapa kita di hadapan Tuhan. Oke, Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku dosaku di muka Tuhan. Berarti nggak ngomong kan? Kok begini sih? Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini
di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di muka Engkau, di hadapan hadirat-Mu, kami mengakui setiap dosa-dosa kami. Kami mengakui setiap Tuhan hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami hidup sampai detik ini, bahkan mengalami kesempatan yang baru di dalam Engkau. Kami mau ingat kembali kasih-Mu Tuhan. Tempat Golgota, di mana Engkau memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Kami mau kembali mengingat Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu berikanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi
mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Biarlah dikatakan oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkanku, kuasa salibmu. Malam ini biar kuasa salibmu menjamah setiap kami. Apapun keadaan kami, seberat apapun pergumulan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Salibnya sanggup membebaskan setiap kita. Salibnya sanggup memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu bagi kami. Kami mau terus mengatakannya. Kami mau terus mengingatnya. Sampai kami sendiri meyakininya Tuhan dan mengalaminya Bapak.
Tuhan, biar malam ini Tuhan, ada sesuatu yang terjadi Tuhan dalam spirit kami. Yang akan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau mengalir di tengah-tengah kami. Di hati setiap kami. Pikiran setiap kami. Mengalir Tuhan. Berbicaralah lebih dan lebih lagi dalam setiap kami. Kami rindu dan mau terus rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang malam hari ini kita bisa sama-sama di dalam acara malam hari ini, ibadah malam hari ini. Saya bersyukur tadi di awal, memang kondisinya kita semua ngalamin ya, bahwa wah, internetnya susah, sinyalnya jelek, tapi saya melihat bahwa kita semua ini bukan penonton lagi, kita udah jadi imam gitu. Jadi nggak komplain, malah sepertinya malah kita benar-benar mendukung, kita berdoa sama-sama, ada yang japri, kita ngajak berdoa sama-sama, luar biasa pokoknya. Dan saya percaya nih, sore hari ini kita bisa, malam hari ini kita mau mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kayu salib itu satu pekerjaan Tuhan, bukti yang luar biasa dari kasih Tuhan. So malam hari ini, saya percaya kita semua rindu untuk bisa mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya banyak yang mau kasih kesaksian, mungkin cuma karena waktunya terbatas. Saya mau kasih kesempatan buat Ibu Ineke. Apakah sudah siap? Ibu Ineke sudah siap? Silakan Bu. Mungkin suaranya. Oke. Halo. Ya, Bapak. Ready. Oke, sip. Oke, salam ya untuk semuanya Bapak Ibu, kakak adik semuanya. Nama saya Ineke. Mungkin langsung aja Pak kali ya Pak Wid ya. Silakan. Saya mau bersaksi sedikit tentang dulu ya. Saya tuh sebenarnya punya sifat itu memang kan keras. Sifat saya itu keras, nggak sabaran, nada bicara juga ketus gitu kan. Terus bagi saya itu sesuatu yang kalau menurut saya itu bagus gitu loh. Karena saya bicara ya apa adanya gitu kan. Enggak di gimana kayak Pak Wid kayak enggak diada-ada gitu lah, enggak gitu loh. Memang apa Nggak yang jaim ya, nggak jaim gitu. Enggak ada-adain, saya apa adanya saya ngomong. Pokoknya lu senang nggak senang urusan lu gitu loh, ceritanya gitu loh Pak Wid ya ceritanya nih. Jadi nah di situ begitu saya terus intim sama Tuhan, saya kan suka ya Pak, kalau saya dalam penyembahan atau saya mau bersatu gitu, saya nggak dengar suaranya gitu. Pengennya tuh lebih lagi, pengennya diarahkan gitu kan sama Tuhan. Nah, satu masa karena saya tahu ya kelemahan saya kelemahan apa, saya punya kekerasan hati, pikiran, perkataan itu, saya minta sama Tuhan, karena ada yang suka sih Pak, ada yang suka dengan perkataan saya, wah saya senang kamu jujur, ada yang nggak suka, akhirnya, saya cuma pengen ngomongnya, emang gue pikirin gitu kan, lu nggak suka nggak gitu, tapi di situ kok makin lama saya ngerasa, kok saya sepertinya apa yang saya lakuin ini memakai saya daging saya gitu loh. Yang penting saya seneng gitu kan, saya ngomong sama orang, saya marah sama orang, yang penting saya seneng gitu loh. Jadi
Terus di situ saya belajar, akhirnya saya minta sama Tuhan dengan pergumulan setiap kali doa, udah kayak copy paste. Saya bilang, Tuhan, saya pengen mempunyai hati yang lembut, perkataan yang positif. Itu terus pikiran yang positif gitu kan. Ya. Itu tidak mudah menjudge orang, tidak mudah seperti apa ya, yang bikin orang itu jadi gampang kepahitan gitu loh. Tapi doa kayaknya nggak mudah ya Pak Wiyat, nggak seperti kayak harusnya ada waktunya sebulan udah beres gitu ya. Ini dalam jangka waktu lama saya berdoa terus. Saking saya berdoa terus, rupanya setiap apa yang saya minta itu rupanya harus ada praktek, bukan teori doang. Karena menurut saya doa itu teori bagi saya, gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih saya praktek. Dia kasih saya praktek dengan begini ya. Ada 2 poin aja lah ya. Yang pertama, kebetulan memang saya paling apa ya, nggak seneng ya sama orang yang menurut saya gitu loh, mungkin ya seperti kayak otoritas lah gitu ya Pak ya, gitulah, mungkin kayak pimpinan atau otoritas gitu ya. Nah kebetulan satu orang ini ya gitu kan, kita sebut ya, nggak usah sebut nama. Kebetulan satu orang ini dia diizinkan Tuhan untuk memproses saya. Kan saya nggak tahu. Jadi sekali masa dalam perjalanan komunikasi, pelayanan, saya melihat sosok yang bagus gitu kan, yang humble, yang baik gitu kan, yang kebapaan gitu kan, yang saya lihat gitu loh saat saya dalam kekomunitasan. Nah di situ saya senang dong Pak ya. Wah. Apalagi saya nggak punya sosok bapak dari kecil gitu kan. Bapak saya bapak yang nggak berfungsi, tapi waktu itu dari kecil saya udah ditinggal sama bapak gitu kan. Wah seneng ya gitu, maksudnya kok rupanya senang dapat otoritas gitu. Di situ berselang berjalan nggak sesuai ekspektasi saya. Sekali waktu lagi ada masalah di Komsel, memang kan dilibatkan ke saya, jadi ditanya gitu kan, misalnya ada apa gitu kan, gimana, saling sharing lah gitu ya Pak ya, maksudnya. Sekali waktu pas telepon itu nggak tahu sayanya yang memang sudah saatnya diproses, ataukah mungkin sayanya yang pendengarannya nggak mau dengan nada tinggi. Akhirnya sekali masa pas saat otoritas saya ngomong dengan nada yang keras, saya di situ siok. Bukan syok Pak, siok langsung. Bukan syok lagi ya, udah syok ya. Bukan syok, siok. Saya langsung siok. Dan waktu itu saya speaker, karena kan panas kalau telepon gitu ya, itu ceritanya udah lama ya Pak ya. Cuman ini memang saya nggak sharing di umum, waktu itu saya sharing di Komsel. Saya speaker. Kebetulan anak saya ada di samping saya. Terus muka saya berubah, ya dong, nggak seneng gitu kan. Tapi yang ngomong di sana nggak tahu, karena kan dia cuma telepon gitu ya Pak ya. Saya langsung muka saya dari yang ini, saya langsung, ih apaan sih, kok ngomongnya nggak sebagai orang yang saya ibaratnya dia udah senior gitu loh ya kan. Saya melihat udah senior, udah ibaratnya ya udah di atas saya gitu kan, kok nggak sesuai ya nih. Ini ada apa ya, salah saya apa, padahal kejadiannya bukan sama saya kesalahannya gitu kan. Nah di situ saya udah nggak berespon, saya udah selesai, saya tutup, udah sama-sama tutup, tapi saya oke, ya udah ya ini oke, saya tutup. Wah, karena saya buka celah di situ tanpa saya sadar, karena begitu saya langsung berubah, itu kan pasti saya buka celah Pak. Rupanya setan itu kan muter-muter deketin saya terus kan gitu kan, katanya mengitar. Saya buka celah, masuk buah pikiran saya. Tuh, betul kan kata itu tuh kan katanya. Masa pemimpin begitu nggak humble, ngomong sama
seorang perempuan kata gitu kan, harusnya kan dengan lembut gitu kan cerita gitu. Wah banyak tuh Pak pikiran-pikiran, dan saya sempat sebel banget, saya sempat benci banget. Oke. Tapi saya nggak mundur, Hmm. komunitas. Padahal Hmm. saya sebel banget gitu loh, maksudnya. Kan dia tahu saya gitu kan, dia kagak tahu gitu lah orang itu. Tapi saya aneh loh, saya nggak berhenti ke pertemuan, kayaknya pertemuan tetap saya ikut, dia telepon pun tetap saya angkat, pelayanan juga ikut, tapi kok saya cuman waktu ketemu saya kalau orang nggak seneng lihat gimana sih, lihat mukanya kayaknya saya nggak respon gitu ya, gitu kan, Hmm. kayak agak hmm, Ngelengos. kayak agak gitu-gitu aja kayaknya gitu loh maksudnya. Nah, terus hati saya rupanya, saya kan suka berdoa Hmm. karena saya paling meminta mengapa tuh semua sama Tuhan, nggak ada yang bisa kasih saya lah ibaratnya gitu kan. Saya tahu cuma Tuhan yang tolong saya berdoa, kadang baca satu teduh itu nggak dapet Hmm. malah makin kenceng pikiran-pikiran saya tuh ngebayang muka yang saya benci itu loh gitu loh, maksudnya muka seseorang yang saya otoritas ini saya kesal gitu kan, nongol kan makin jadi kesel aja gitu kan, nggak connect jadinya gitu kan. Nah di situ saya belajar untuk saya nggak mau tapi Tuhan baik ya. Saya melayanin gitu kan di SPK di mana itu, kalau lagi sesi pembicara menyampaikan sharing, padahal saya udah sering dengar gitu kan, maksudnya udah berulang-ulang ya Pak ya, dengar gitu kan untuk sharing. Di situ suka ada sesuatu yang masuk ke saya gitu kan, seperti tuh untuk kamu, tuh untuk kamu gitu kan, seperti apa ya, kamu berdoa misalnya kayak gitu kan, kamu berdoa minta ampun dulu untuk sekitar kamu. Nah di situ saya nggak Pak, urusannya saya pikir saya doang sama Tuhan, saya nggak pernah mau minta ampun untuk sekeliling saya nggak pernah mau minta ampun untuk diri saya nggak gitu loh, maksudnya saya cuma minta saya sama Tuhan pribadi, saya nggak peduli sama yang lain. Nah di situ pasti deket yang Markus 11 ayat 25 itu kan dia bilang ada barang sesuatu ya di dalam diri saya tuh saya harus ampuni dulu gitu kan, supaya Tuhan juga ngampunin saya. Jadi sebelum ngadep ke Tuhan, saya disuruh Tuhan, kamu belajar mengampunin loh, walaupun kamu nggak salah menurut saya gitu ya Pak, walaupun kamu gini ntar aja lah lewat, tapi nggak bisa, rupanya percuma. Saya berdoa, saya bersatu teduh, saya nempel sama Tuhan, itu nggak dapat sesuatu untuk diri saya. Di situ saya bilang, Tuhan kenapa sih kasih otoritas, kasih orang yang kebetulan di atas saya kok seperti itu gitu kan. Karena ada satu sisi lagi nih Pak, kebetulan rupanya Tuhan itu nggak dia tuh bukan mencobai gitu, tidak, cuma karena saya yang ingin berubah ya pasti ada ujian yang saya harus jalanin, bukan teori aja gitu. Itu belum selesai, kayaknya belum selesai deh gitu, maksudnya dalam masa tahap hampir selesai, saya belajar untuk saya nggak mau melihat orangnya, bahwa otoritas di atas saya siapapun itu yang dipilih sama Tuhan itu bukan satu kebetulan, mereka itu dipakai sama Tuhan gitu loh, bukan mereka sendiri yang pengen naik ke atas jadi korset, jadi pasir, jadi korta gitu kan, itu mereka dipilih. Rupanya kamu perhatiin nggak, ada kata-kata yang kadang-kadang mereka berbicara sama saya itu dari Tuhan titip loh Pak, otoritas itu berbicara kepada saya. Ini mah bukan dia yang ngomong nih kayaknya gitu. Ini kayaknya yang ngomong nih Roh Kudus, disampaikan untuk ke saya gitu. Berarti Tuhan pakai Pak orang itu, otoritas itu. Nah dalam masa udah pengen penyelesaian, ibarat menurut saya tuh udah mau selesai ya, tiba-tiba dihajar lagi sama yang lebih tinggi lagi Pak, gitu kan. Tapi emang luar biasa ya, baiknya kalau kita belum nggak gitu kuat nempel sama Tuhan. Makanya saya suka, kan ada ya Pak yang di komsel saya, pahit sedikit pindah gereja, pahit sedikit enggak komsel, pahit sedikit blokir, pahit sedikit gitu Pak. Saya sampai gini, lu masalahnya apa gitu kan, pas masalahnya cuma hal sepele, disuruh komsel, cuma disuruh ajar satu dulu, dia pahit. Nah di situ saya cerita, saya lu tau nggak gue dihituin sama siapa nih?
Tuh, sama pemimpin loh, kalau saya mau sebut namanya, waduh, saya yang harus pindah dari gereja. Iya gitu loh Pak. Jadi saya bilang, ya dong, maksud saya gini loh Pak, maksudnya, wah ini pemimpin udah pada nama saya sensitif, pikir saya nih Pak, gitu kan sensitif banget. Kayaknya kok nggak welcome ya, kok kayaknya nggak lembut, nggak humble gitu kan. Harusnya saya pindah, cari aja yang lain. Ya kan Pak, saya pikir gitu. Tapi di situ memang kalau ikut Tuhan itu memang gak ada yang mudah, tapi Tuhan itu, saya suka berbicara, saya pengen dengar Tuhan, bukan dengar apa kata manusia. Tuhan cuma bilang di situ rumah kamu, di situ rumahmu, udah ada tempat kamu di situ. Yes. Tempat itu tidak ada yang bisa gantiin, disitulah kamu. Ibaratnya dikasih satu tempat, dikasih satu lihat bahwa satu apa tuh, satu kayak apa kalau bikin rumah tuh satu apa di situ. Jadi saya harus berdiri di situ. Ibaratnya mungkin saya di pintu kiri, pintu kanan gitu loh Pak, kayak seperti gitu. Nah, dia bilang nggak ada yang bisa itu. Di situ kamu, dia bilang. Terus saya diam. Terus dia saya doa, saya nangis. Saya cuma bilang, Tuhan, kok kayaknya nggak enak amat ya. Kalau anak baru yang ituin saya masih bisa tersenyum, saya masih bisa memaafkan karena orang itu baru lahir baru gitu loh. Ini udah orang lama gitu kan, udah pemimpin. Pemimpin lagi. Nah, pemimpin lagi Pak, dipermalukannya di depan umum gitu loh Pak. Saya pikir, wah muka saya hijau, kuning, ungu gitu kan. Jadi, waduh ini gitu kan, wah gua besok nggak mau pelayanan lagi gitu. Jadi gua besok nggak mau begini. Tapi di situ malam saya sampai berjam-jam saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa gini? Kata Tuhan, jalanin. Memang sudah, maksudnya memang itu Tuhan mau upgrade diri saya gitu loh. Oke. Dia upgrade. So sekarang udah upgrade dong? Udah dong Pak. Waduh, itu dia yang penting itu. Yang Ya, penting itu. saya- Mau gimana, yang penting udah upgrade. Kalau nggak udah pindah Pak, saya nggak di sini. Nggak, sudah upgrade karena memang saya yang salah Pak. Berarti saya belum pulih total gitu loh. Amin. Mm-mm. Oke. Luar biasa nih dari kesaksiannya Bu Ina ya. Maksudnya tadi di awal dibilang bahwa wah pokoknya Tuhan kasih kayak mau diizinkan untuk praktek gitu ya. Diizinkan, iya. Nah, diizinkan untuk praktek langsung lagi dan langsung sama orang yang posisinya di atas sebagai pemimpin. Dan kalau saya melihat kini kata kuncinya sebetulnya pada saat Bu Ina sampaikan bahwa pokoknya gue mau tetap di komunitas gitu. Gue mau tetap di sini, gue nggak kabur, gue nggak pergi. Nah, disitulah Tuhan bisa bekerja. Kalau misalnya pada saat itu Bu Ina tidak mengambil keputusan seperti itu, tetap di dalam komunitas, saya rasa sih udah nggak bisa ngelihat Bu Ina ya hari ini ya. Iya. Ya Bu Ina luar biasa kesaksiannya Bu. Yang jelas saya mau pastikan bahwa Ibu sudah upgrade hari ini. Nggak ada yang kurang, tidak ada yang meleset lagi, dan luar biasa banget. Dan saya percaya gini, semua yang menyaksikan kesaksian Bu Ina hari ini pasti nggak mungkin meleng gitu. Karena kesaksiannya tadi luar biasa banget, ngegas terus dari awal, dan saya rasa itu kelebihannya Bu Ina, dan saya percaya bahwa kedepannya Bu Ina akan semakin dipakai oleh Tuhan, karena sudah upgrade. Ya, sudah upgrade. Oke, terima kasih banyak Bu Ina. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, Oh, ya, God bless you Bu Ina. Oke, terima kasih buat kesaksiannya dari Bu Ina. Mungkin karena waktu ya, ini saya kembalikan langsung ke Pak Tirto. Ya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Ya, selamat malam. Shalom semua. Malam, Apakah suara saya dapat jelas terdengar? Jelas, jelas. Oke. Ya. Malam ini ya kita sejak awal tadi sekalipun ada gangguan, tapi saya percaya itu tidak mengganggu konsentrasi kita, fokus kita. Ya, sebagaimana tadi Wiwit katakan bahwa kita tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi karena kita sedang beribadah, karena kita ini adalah imam-imamnya Allah. Saya setuju itu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari
kita sama-sama juga mau terus merenungkan. Ya, hari ini adalah Jumat Agung. Ya, 2000 tahun yang lalu, di mana ini adalah masa-masa yang begitu menyakitkan apa yang dialami oleh Kristus ketika dia harus mengalami suatu penderitaan yang sangat-sangat luar biasa, dan dia harus terima itu semua. Saya kasih tema di sini, sudah selesai. It is finished. Saudara, ucapan ini dikatakan Yesus di kayu salib di saat-saat menjelang kematiannya. Di dalam Yohanes 19 ayat 29 sampai 30 dikatakan demikian. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ini adalah titik akhir penderitaan yang harus Yesus alami. Penderitaan Yesus dimulai ketika Yesus ditangkap, disiksa, dicambuk, dengan tubuhnya yang hancur. Saudara bayangkan, dengan tubuh yang hancur, nggak cukup, dia dimahkotai duri di kepalanya, dan bukan hanya sekedar ditaruh seperti kita menaruh mahkota, tetapi oleh tentara Romawi dipukul ya duri itu sehingga menancap di kepala Yesus. Dan setelah itu, Yesus harus memikul salib, menjalani satu jalan yang disebut dengan jalan Via Dolorosa. Bagi saudara yang pernah ke Israel, saudara pasti tahu jalan itu. Kalau yang sekarang jalanannya sudah bagus, tapi pada waktu Yesus itu jalanan berbatu-batu. Puncaknya adalah ketika Yesus di kayu salib. Dan ketika dia berkata haus, oleh tentara Romawi diberinya anggur asam, cuka, saudara. Itu cuka. Tentunya cuka itu rasanya tidak enak sekali, ya. Tapi Yesus tahu itu adalah akhir yang paling ditakuti oleh Yesus, yaitu dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Kata-kata sudah selesai. Apa yang dimaksud sudah selesai? Sudah selesai di sini bisa berarti bahwa Yesus sudah menggenapi janji-janjinya. Janji-janji Bapa melalui para nabi, bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3. Lalu melalui kejadian Nabi Nuh, Abraham, dan seterusnya, saudara. Ada banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, sehingga dia berkata, sudah selesai. Saya harus matikan dulu, sorry. Mungkin co-host bisa bantu kalau ada suara-suara itu yang mengganggu ya, karena suara di Zoom itu sangat mengganggu sekali. Baik, ya, sesudah Yesus berkata sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Yesus sudah menyelesaikan di mana manusia yang seharusnya mengalami kebinasaan, ya, manusia yang harusnya mati di dalam kutuk, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Ini adalah proses ketika Yesus sudah mati. Apakah sudah selesai penderitaannya? Belum, saudara. Dikatakan karena hari itu, hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, saudara, saya kasih warna orange di sini, kuning, Sabat. Dikatakan Sabat itu adalah hari yang besar bagi orang Yahudi. Karena bangsa Yahudi mau merayakan Paskah sesuai tradisi hukum Taurat, mereka tidak mau adanya orang yang digantung di atas kayu salib. Buat mereka, ada orang digantung di kayu salib itu ya tidak layak untuk ada ketika mereka merayakan hari Paskah. Dasarnya di mana, saudara? Mereka dasarnya ngambil dari apa yang disampaikan oleh di kitab Ulangan, ya. Dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara, orang yang tergantung di kayu salib dikatakan itu terkutuk. Jadi Yesus ada di kayu salib itu sebagai orang yang terkutuk. Yang seharusnya ini diterima, dialami oleh kita, saudara. Oleh saudara dan oleh saya. Tetapi Yesus menjadikan dirinya orang yang terkutuk. Yesus yang tidak berdosa, dia dijadikan dosa oleh karena menggantikan kita. Nah, saudara, bangsa Yahudi tidak mau merayakan Paskah bersama-sama dengan adanya orang yang digantung di kayu salib. Sehingga orang Yahudi datang kepada Pontius Pilatus dan meminta supaya kaki orang-orang itu dipatahkan. Orang Romawi, hukuman pada zaman itu penjahat yang layak dihukum mati, seseorang yang melakukan kejahatan dan layak hukumannya mati itu adalah digantung di kayu salib. Sampai kapan? Sampai dia mati, saudara. Tetapi karena itu hari Sabat, orang Yahudi tidak mau ada orang yang digantung di kayu salib. Sementara orang di samping Yesus, penjahat kiri kanan itu, mereka belum mati. Jadi bagaimana caranya supaya mereka diturunkan dari kayu salib, yaitu dengan kakinya dipatahkan. Saudara pernah tulang kering saudara kebentur sesuatu benda keras, sakitnya seperti apa? Itu sudah sakit sekali, saudara. Tetapi oleh tentara ini, ya, Romawi, dipatahkan, dihancurkan, dan itu sakitnya sangat luar biasa. Inilah, saudara, orang Yahudi di satu sisi dia ingin merayakan hari besar,
hari Paskah, keagamaan, tapi di satu sisi dia begitu kejam, tidak lagi mempunyai hati nurani. Dan tahukah saudara, di situ ada Yesus. Yesus sudah dianggap bukan lagi manusia yang layak. Saudara, inilah gambaran penderitaan Yesus di dalam menanggung dosa kita. Di ayat 32 dikatakan, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Saudara, ketika Yesus berdoa sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya, Yesus sudah mati pada saat itu. Sehingga ketika tentara itu berdiri di depan Yesus, Yesus sudah mati. Di ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, ketika tentara Yahudi ini melihat Yesus sudah mati, seharusnya itu tinggal diturunkan saja. Tetapi dia nggak puas. Lalu dia ambil tombak, dia tusuk lambung Yesus, dan di situ dinyatakan mengalir keluar darah dan air. Saudara, darah dan air artinya ada pemisahan, saudara. Darah dan air tidak tercampur. Menurut tradisi diceritakan, saudara, tentara Romawi ini yang bernama Longinus, ya, kepala tentara yang menusuk lambung Yesus, itu dia memiliki kelainan matanya, ya, dikatakan seperti juling, saudara. Ketika dia menusuk lambung Yesus dan terpancar darah dan air, darah itu ciprat ke mukanya. Pada saat itu dia mengalami kesembuhan. Di dalam Matius 27, kalau saudara baca, tentara ini berkata, sesungguhnya ia adalah anak Allah. Di situ dia mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah karena dia mengalami kesembuhan. Saudara, ini adalah bukti bahwa Yesus mati di kayu salib. Darahnya menyucikan, menguduskan kita, dan menebus dosa-dosa kita. Di ayat 35 dikatakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Saudara, ayat 30 ini sedang menceritakan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah satu-satunya rasul dari 11 murid, karena Yudas sudah bunuh diri. Dari 11 murid, hanya Rasul Yohanes yang tetap tinggal bersama Yesus sampai Yesus mati di kayu salib, sementara yang lainnya kabur, melarikan diri. Sehingga dia melihat itu sendiri dan memberi kesaksian. Inilah yang ditulis. Makanya saudara, cerita ini hanya ada di kitab Yohanes, tidak ada di kitab Injil yang lain. Ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan.
Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara, ini adalah ayat-ayat nubuatan tentang Yesus. Bahwa Yesus harus ada di salib, tetapi satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Baik yang dicatat di dalam Keluaran, Bilangan, bahkan di kitab Mazmur, ya, tidak ada tulang yang dipatahkan. Semua nubuatan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama digenapi di atas kayu salib. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 berkata, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ya, saudara, di sini Yohanes menegaskan, karena dia tahu persis apa yang terjadi di atas kayu salib. Apa makna darah dan air, saudara? Darah dan air itu adalah pembenaran dan pengudusan. Darah adalah untuk pengampunan atau penebusan dosa kita. Makanya, saudara, ketika kita melakukan perjamuan kudus, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Waktu Dia membagi-bagikan roti, Yesus berkata, ingatlah akan daku setiap kamu memakan roti ini. Saudara, kenapa kita harus mengingat? Kenapa kita harus mengingat? Merayakan Jumat Agung atau Paskah itu bukan 1 tahun sekali. Tetapi setiap kita makan, minum perjamuan, Yesus berkata, ingatlah akan aku. Karena disitulah kita ditebus, diampuni, disucikan, dibenarkan. Sehingga kita layak. Yang tidak layak menjadi layak. Saudara, bahkan di dalam 1 Korintus 11, Rasul Paulus berkata bahwa ketika kita melakukan perjamuan, dikatakan apa? Melakukan ini sebagai memberitakan kematian Yesus. Jadi, saudara, perjamuan kudus itu adalah mengingat kematian Kristus. Kalau kita mengingat kematian Kristus, artinya kita sudah mengalami pengampunan dosa. Makanya, saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita bertobat, kita lahir baru. Makanya air itu adalah gambaran dari kelahiran baru melalui baptisan air. Jadi, saudara, ketika kita sudah lahir baru, jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Makanya ketika kita ingat kematian Yesus, Yesus cuma mau satu, jangan lagi hidup di dalam dosa. Di dalam 1 Korintus 1:30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Inilah, saudara, makna dari hari ini di mana kita bersama-sama merayakannya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula. Ini adalah kesaksian Yohanes. Dicatat lagi di kitab 1 Yohanes ini, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi, saudara, Alkitab, firman Tuhan yang dituliskan, itu semuanya adalah
nyata. Karena itu disaksikan sendiri oleh Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sudah melakukan bagiannya, yaitu dia harus mati di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan kita? Setelah kita menjadi percaya, bagaimana? Apakah kita sudah selesai dengan diri sendiri? Ada banyak orang yang masih belum beres dengan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang masih menyalahkan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang masih hidup di masa lalunya. Menjadi pertanyaan, apakah engkau sudah selesai dengan masa lalumu? Kalau ini belum diselesaikan, saudara, kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan, saudara. Masa lalu kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kejahatan-kejahatan kita, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Bagian kita adalah percaya, bertobat. Oleh karena itu, saudara, pertanyaan sudah selesai itu bisa berbalik kepada kita. Apakah saudara sudah melepaskan pengampunan? Apakah saudara sudah tidak lagi hidup di dalam kepahitan, kekecewaan, kemarahan, kebencian? Yesus sudah selesai. Yesus sudah tanggung penderitaan di kayu salib. Mari, saudara, malam ini saya mau mengajak kepada setiap pribadi, saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita mau merenung, mengintrospeksi diri kita. Apakah benar kita sudah selesai dengan diri kita? Apakah kita sudah selesai dengan masa lalu kita? Apakah kita sudah melepaskan pengampunan? Apakah kita sudah hidup, tidak lagi hidup di dalam menyimpan kekecewaan? Mari, saudara, saya mau mengajak setiap kita merenung, mengintrospeksi diri. Sebentar nanti Marina akan menyanyikan sebuah pujian, di mana biar ini kita bayangkan, ya, supaya apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu itu benar-benar, saudara, kita akan menjalaninya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Silakan untuk Marina nyanyikan pujian. Apa kelihatannya di luar mana? Dan setiap kita, mari saudara, kita mau merenung, ya. Menyembah Dia di dalam roh. Thank you, Lord. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya
namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang terpaku, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Kita tidak melihat tangan Yesus yang terpaku. Kita tidak melihat kaki Yesus yang terpaku. Dan kita juga tidak melihat lambung Yesus yang terpaku. Tetapi Yohanes memberi kesaksian. Dia berkata, aku melihat, aku meraba, dan aku menyaksikannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Masihkah ada yang kita pertahankan? Mungkin kita belum bisa menerima perlakuan-perlakuan orang lain, fitnah, ya, tindakan ataupun mungkin perbuatan-perbuatan yang menghancurkan hidup kita sehingga kita belum bisa mengampuni. Kita masih mempertahankan hak-hak kita. Sementara Yesus, Dia sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk kita supaya hari ini
kita telah memperoleh keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu beberapa saat setiap kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Untuk kita mengakui di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan saat ini sedang menjamah setiap hati saudara. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Kalau masih ada yang belum beres, Tuhan berkata, ingatlah akan aku. Aku sudah mati untuk engkau. Aku sudah meninggalkan segala kemuliaan. Aku yang tidak berdosa, aku rela menjadi berdosa. Sehingga aku harus mati terkutuk. Bahkan lebih rendah dari penjahat. Apa yang masih kita pertahankan, saudara? Kalau itu masih ada, lepaskan pengampunan. Karena Yesus sudah mengampuni kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hari ini, malam ini, sedang menjamah setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyelidik setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melihat kedalaman hati kami Tuhan. Kami tidak lagi mau mempertahankan Tuhan hak-hak kami Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa. Selayaknya kami menerima hukuman itu. Tetapi Engkau telah rela menanggungnya supaya kami tidak harus mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau kami banyak melakukan hal yang sia-sia dalam hidup kami. Kalau dalam hidup kami Tuhan, kami masih sering Tuhan bermain-main Tuhan. Kami tidak ada kesungguhan di dalam mengikut Engkau. Tetapi malam ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terang kasih Kristus itu terpancar dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau ambil komitmen Tuhan. Kami mau beres dengan diri kami. Kami tidak mau lagi hidup di masa lalu. Kami mau melepaskan segala pengampunan, melepaskan segala hak-hak yang kami mau pegang selama ini. Kami mau lepaskan di kaki salib-Mu Tuhan. Karena di sanalah Engkau sudah menanggung Tuhan. Seluruh permasalahan setiap dosa-dosa manusia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum nanti akan masuk breakout room, saya akan tampilkan untuk bahan diskusi ya, selama nanti di dalam breakout room. Ini bisa di screenshot atau di foto ya buat bahan diskusi. Nah ini saudara boleh screenshot, di foto. Di dalam breakout room saudara bisa diskusikan apakah saudara sudah selesai dengan dirimu sendiri. Saudara, kalau engkau nggak selesai dengan dirimu sendiri, engkau nggak bisa bertumbuh. Apakah saudara sudah selesai dengan masa lalumu? Kalau ini pun masih membelenggu hidupmu, engkau nggak akan bisa bertumbuh. Apakah saudara masih menyimpan kepahitan, kebencian, dan belum bisa mengampuni? Kalau ini pun engkau belum beres, engkau nggak bisa bertumbuh. Lalu apa arti penebusan Kristus buat saudara? Yang kelima, ceritakan pengalaman kelahiran baru saudara dengan teman-teman kompakmu.
Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati. Oke ya, sudah semua, saya tutup. Saya kembalikan kepada host, silakan.